Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan wa syukran lillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, viral di media sosial ya, ada kiai memarahi santrinya yang tak berakhlak, tak sopan ya. Beliau lagi ceramah, lagi menyampaikan nasihat ilmu, tetapi santrinya malah ngobrol sampai menghentikan ceramah ini. Mudah-mudahan yang menimba ilmu yang benar ya, semoga nanti ilmunya bermanfaat. Oke, kita coba lihat video ini ya. Punya adab nggak kalian? Siapa yang berbicara ngaku, kalau nggak ngaku saya keluarkan sekarang. Kasih dia mic. Tadi saya sedang pidato, ikut dia pidato. Di mana adabnya ponpes ini? Anak-anak ponpes ini di mana adabnya? Di mana akhlaknya? Punya adab nggak kalian? Siapa yang berbicara itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya NW. Pokoknya NW. Pokoknya NW. Alhamdulillah rabbil alamin. Coba dikasih mic ke MTS, mungkin ada yang mau berpidato dari Syekh ngaji berbicara anak-anak MTS ini. Yang bagian kanan MTS dan tidak MTS di sana itu berbicara terus kayak pasar dia. Sudah dipesan oleh Habah Zaini tadi di saat ada pengajian diam, tapi kayak pasar. Syekh pengajian dia kayak pasar. Kalau mau pidato, ayo pidato, kasih dia mic. Tolong kasih dia mic. Giliran ngaji sekali. Siapa yang berbicara ngaku, kalau nggak ngaku saya keluarkan sekarang. Kasih dia mic. Tadi saya sedang pidato, ikut dia pidato. Di mana adabnya ponpes ini? Anak-anak ponpes ini di mana adabnya? Di mana akhlaknya? Punya adab nggak kalian? Siapa yang berbicara itu? Siapa? Mana kepala sekolahnya di sini? Yang mualimin dan yang lainnya. Mana kepala sekolahnya? Saya minta tolong ke sini untuk berdiri di dekat santrinya. Hadir kepala sekolahnya enggak? Ustadz Azhar Harif, coba berdiri di sini Ustadz Azhar. Ustadz Azhar Harif, Imam Mualimin, sila. Tunggu jaga dia. Syekh lagi pidato, Syekh lagi ngomong, ikut dia ngomong. Dikira Anda simak. Ya, setiap majelis, setiap pengajian tetap saya bilang adab, akhlak. Di mana akhlaknya? Ulama lagi datang dari luar mengajar di sini, harusnya kita bersyukur. Orang banyak mau bersekolah ke Mekah, ke Yaman, ke macam. Ini kita didatangi, terus beliau berpidato. Paham tidak paham, disimak dulu, nanti kan ada penerjemah. Pasti ada penerjemah. Dari awal itu saya perhatikan, makanya di saat Abah Zaini sedang pidato saya noleh aja. Masih pada ngobrol. Kalau mau ngobrol nanti di rumah, pulang ke rumahnya, di pondok juga bukan tempat ngobrol, tempat belajar, sudah dijelasin sama Syekh. Masa ndak masuk, ndak ngudeng ilmunya ke otaknya itu?
Udah dinasehati sama Syekh bagaimana cara seorang penuntut ilmu, bagaimana cara belajar, masa ndak disimak? Harus disimak itu. Beliau datang jauh-jauh mengajar kita, kok kita ribut. Astagfirullahaladzim. Lain kali jangan ada ribut. Saya minta kalau tolong kepala sekolah semuanya duduk di dekat santrinya masing-masing. Kalau tidak ada kepala sekolah hadir, minggu depan saya duduk di bawah. Ya? Ya, yang tulab, tolibat juga semua. Karena tadi suaranya dari sana terus, tidak ada dari sini, dari sana saya dengar terus tadi. Jadi ada backing vokal di sana itu. Ada Syekh ceramah, ikut dia ceramah, tahu apa yang dibicarakan. Udah boleh ya? Iya. Apapun acaranya, pengajian apapun itu, dari yang kecil sampai yang besar sama. Tidak boleh kita ikut berbicara. Tidak boleh. Apalagi ini ulama yang ngomong ini. Astagfirullahaladzim. Malu saya. Malu saya. Alhamdulillah. Pengajian Majelis Dakwah Hamzah Nadi 2 dari awal, dari sejak didirikan oleh pendirinya, beliau membahas ke-NW-an. Beliau membahas bagaimana kita mengerti dalam hidup. Hanya tiang begitu melanjutkan pertama kali dulu tahun 2016 bersama Tuan Guru Kaspul dulu pertama kali Majelis Dakwah Hamzah Nadi 2 ini pertama kali kita buka itu. Kemudian ada Tuan Guru Iskandar menyusul, kemudian ada Tuan Guru Tiang Pangsek Sanggeng dan semuanya. Pertama kali sama Tuan Guru Kaspul dulu. Selalu dia menyampaikan, mari kita mulai dari hati. Begitu juga kalian menerima ilmu bukan hanya di kelas, di pengajian, di majelis dakwah dan lain sebagainya, mulaikan dari hati. Mulaikan dari hati. Karena kalau sesuatu yang tidak dimulaikan dari hati, hanya ucapan bilang ikhlas, ikhlas. Ikhlas itu umum. Tapi kalau sudah mulai dari hati, kalau hati kita sudah baik, hati kita perbaiki, insya Allah ilmu itu akan datang kepada kita, kebarokahan itu akan ada pada diri kita. Nanti dia akan nampak, tidak harus langsung, nanti akan terlihat. Kadang-kadang sudah menjadi alumni, baru dia terlihat nanti. Banyak itu. Yang dapat cerita-cerita juga dari Mas'ul Ma'had, dari Tuan Guru Anas, dari Tuan Guru Zaini, bagaimana murid-murid beliau dulu di Ma'had. Setelah tamat, sudah lama, ternyata di situ dia kelihatan. Punya itu, punya ini. Mulai berjuang, punya pondok dan lain sebagainya, punya majelis dan lain sebagainya, nanti itu. Tapi kapan dia diambil kebarokahan itu? Di saat kita menimba ilmu, di saat kita berada di kelas di depan guru. Karena seorang guru itu adalah cahaya. Kita sebagai murid itu penerima cahayanya, penerima ilmunya. Di sini ada ulama di depan. Tidak boleh kita ikut berbicara. Ya, tidak boleh itu. Kita dengar. Karena kita melihat saja itu sudah, kehadiran beliau saja sudah sebagai cahaya pada hati kita semua. Bagaimana beliau mau mengajar. Tadi beliau menyampaikan sedikit saja sudah luar biasa. Itu sebagai cahaya di hati kita, sebagai ilmu di hati kita. Terus kita tambah dengan berbicara, nolak cahaya itu. Kita yang menolaknya. Tidak masuk kepada kita. Sementara tujuan kita menerima ilmu, menimba ilmu adalah untuk mendapat kebarokahan dari ilmu itu sendiri, kebarokahan dari kita sendiri, dari guru-guru kita, dari ulama, dari masyaikh, dari ustadz dan lain sebagainya. Itu harus diingat, ya, semuanya itu tanpa terkecuali santri santriwati di lingkungan pondok pesantren Syekh Zainuddin itu harus ingat itu, harus ingat. Coba tadi di saat Syekh berpidato, di saat saya memberikan pengajian begini sepinya, kan luar biasa itu, luar biasa. Ya. Coba perbaiki hatinya, ya, perbaiki hatinya. Yang tadi berbicara sama teman dan lain sebagainya, perbaiki hatinya, hatinya yang harus diperbaiki. Niat datang ke sini untuk apa? Saya dititip sama orang tua saya di Anjani. Untuk apa? Itu harus diingat.
mulai diperbaiki hatinya. Diperbaiki hatinya. Kenapa? Karena ke depan kalian semua ini akan menjadi kader-kader Nahdlatul Wathon ke depan. Coba lihat di jajaran PBNW, semuanya alumni Ma'had, sebagian besar, 90% alumni Ma'had. Semuanya bergelar Kiha. Nenek moyange sing melok londo, bareng sing melok amul. Melok londo. Jadi ini waktu kemerdekaan dulu jadi antek londo. Melok amul ngacung. Mbahku ya pahlawan. Lho, ini buku nih. Ini. Ini buku nih, dia adalah pengkhianat bangsa. Namanya sekarang ini kalau di YouTube ya. Walah wong padha ngumblukno awake dhewe. Nah, itu dia bapak-bapak, ibu-ibu, yang mana ada seorang kiai ya memarahi santrinya akibat santrinya itu berbicara saat ceramah. Jadi penting banget akhlak, bahwa ketika ada orang penceramah ataupun orang yang menyampaikan ilmu, diam dan dengarkan ya, karena nanti bakal nggak masuk ilmunya ke kitanya. Jadi sia-sia gitu kita belajar mengaji tapi nggak masuk gitu, ditambah nggak ada berkahnya, karena ya adabnya itu kita nggak beradab sama guru ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita semuanya tetap semangat belajar menimba ilmu agama, amin ya rabbal alamin. Kita doakan anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang soleh dan bisa menjadi penerus perjuangan agama, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.